Islam dong. Oke, silakan mau bertanya apa? Oke Mbak, saya mau nanya Mbak, apakah benar Tuhan Mbak itu menyuruh nabinya untuk menikahi seorang pelacur di Hosea 3 nomor 1? Betul? Betul. Kenapa itu Mbak? Ada alasannya. Bapak baca aja Hosea itu seperti apa. Karena Suruh baca, saya baca berulang-ulang kali nggak masuk ke dalam pikiran saya Mbak. Oke, mau saya jelaskan karena Bapak tidak pernah membaca secara utuh, boleh? Oke. Silakan. Di sana dikatakan petit gitu ya, itu adalah orang penyembah berhala. Sementara Hosea itu adalah penyembah Allah yang benar. Kenapa Allah menyuruh menikahi orang penyembah berhala? Agar bisa diselamatkan orang yang penyembah berhala ini. Itu tujuan Tuhan. Ada lagi yang mau ditanya? Begitu aja alasannya. Oh iya. Kalau orang yang membaca Alkitab pasti mengerti itu dan simpel menjelaskannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa orang kalian kok selalu berseteru tentang Nabi Muhammad ya? Kalau Saya misalnya tidak Tuhan melakukan kalian itu. sendiri menyuruh untuk Gini Pak, untuk pelacur, pertanyaan untuk Bapak mengawini pelacur. Gini, pertanyaan Bapak adalah personal. Saya tidak menjawab pertanyaan personal. Saya hanya menjawab pertanyaan tentang iman saya. Oke, sekalian di sini saya mau menyampaikan kepada kalian yang lain. Ada lagi nggak Pak pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaan, keluar dari sini. Saya tidak menanggapi orang-orang yang bertanya tentang masalah-masalah personal. Saya juga tidak pernah suka mengurusi iman Anda. Tapi kalau kalian masuk ke sini dan mau ngurusin iman saya boleh menjelaskannya dengan cara baik-baik. Kalaupun kalian bersedia untuk mendengarkan jawaban saya. Kalau kalian tidak suka mendengarkan penjelasan saya, kalian bisa out. Tidak ada paksaan di sini. Nggak bayar juga, Cok. Kalau Anda mau menyampaikan nasihat-nasihat, silakan sampaikan kepada trio kuek-kuek yang ada di luar sana, orang-orang yang suka bahas iman Kristen, ya. Semoga tadi menjawab ya pertanyaan Anda tentang Hosea. Itu. Karena Allah hendak memperbaiki seluruh bangsa. Gitu. Oke. Memang agak-agak lemes mulutnya ya, ke cewek. Oh, pasiennya Edis pantes agak-agak ini ya otaknya. Oke, halo Jonison Dasar. Halo Pak Jonison. Halo. Mungkin tertekan ya. Oke. Jangan tertekan di room saya. Santai, damai, aman. Jangan mulai berpolemik kepada saya karena saya siap menerkam dari arah manapun. Ya, niat kalian hanya bertanya aja di sini. Jangan bertanya dengan hal-hal yang tidak penting. Oke? Saya hanya memberitakan firman Tuhan karena memang concern saya itu adalah sebenarnya orang Kristen. Kalaupun ada orang yang non Kristen mau bertanya, saya akan persilakan untuk menjawabnya. Gitu ya. Saya lebih mengutamakan adalah orang-orang Kristen yang bertanya. Tuh, saya mau menguatkan iman teman-teman saya seiman. Oke, halo konsisten. Ya, halo Shalom. Halo. Kata. Ya. Ini cuma mau nanya Kak, masalah itu apa? Bongkar tulang-tulang nenek moyang atau keluarga gitu. Mangokal itu tentangan nggak dengan ajaran firman Tuhan? Ya, mangokal holy kan? Iya, mangokal holy Kak. Itu tujuannya Itu apa? tentangan itu ya? Saya tanya tujuannya Ya tanya apa? ya kan kita kan sebagai tujuannya gini. Kita kan sebagai orang Batak, kita nggak bisa kadang kan berpolemik di kampung di daerah kita. Ada yang setuju, ada yang acara enggak. itu ngapain? Acara itu saya mau tahu dulu ngapain. Ya acara itu kan mindahin, naikin ke Simin, Pindahin ke Simin dari tanah ke bangunan Simin. apa itu bangunan simin ini? Apa itu yang tugu Kak? Oh, nggak apa-apa. Mindahin mayat kan maksudnya kan? Dari tanah, kita susun kan dari nenek moyang, anaknya, cucunya gitu. Boleh. Nggak apa-apa itu. Kalau itu adat nggak apa-apa. Kan nggak. Walaupun ada di firman Tuhan yang dari tanah kembali ke tanah, nggak masalah. Iya. Nggak masalah, orang yang dicaplok ikan hiu juga bisa dibangkitkan Tuhan Yesus. Baca di dalam kitab Wahyu. Jadi adat itu selama kita tidak menyembah dan mengkultuskannya, it's okay. Iya, ya, jangan sebagai ketergantungan. Iya. Oke. Yang penting nggak dikultuskan ya. Siap.
Oke. Ya. Makasih Kak ya. Udah Kak. Shalom. Tuhan berkati ya Kak. Salam. Alah. Banyak kali lah ceritamu Riko. Apalagi pertanyaanmu, ya. Gini ya, saya kasih tahu kamu, lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah agamamu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tolong Pak Riko nggak usah koar-koar kayak emak-emak kurang uang belanja di akhir bulan ya di room saya ya. Jangan itu kata kau bikin aja diarimu, nanti baru kau posting, nanti semua orang akan baca kalau ada yang mau baca. Jangan juga kau nyampah di sini ya, itu satu hal ya. Dengar, nikmati saja agamamu. Ya, saya menikmati agama saya enjoy dengan firman Tuhan, dan saya suka sekali memberitakan firman Tuhan. Kamu sebagai orang muslim, dakwalah tentang agamamu. Ngapain kau sibuk kali tentang iman kamu? Ya, gitu aja. Saya bukan nggak tahu apa-apa tentang kitabmu, saya bahkan punya gitu ya. Tapi saya tidak tertarik, ya bro, ya. Saya sudah selesai dengan itu. Oke? Semangat. Jangan panas, nengok orang cantik memberitakan firman Tuhan panas, ya kan? Nengok orang bisa ngejawab panas. Lu butuh bodrek kayaknya, tolong ya teman-teman di sini, tolong informasikan obat demam apa yang kira-kira cocok untuk dia. Nah, yang dosisnya agak tinggi ya, mungkin dia ini kalau dosis rendah udah nggak ampuh ya. Oke, gitu aja. Saya cuma mau memberitakan firman Tuhan. Udah jangan berisik di sini. Boleh buka kameranya Pak. Boleh buka kameranya. Janganlah, yang lain jangan tuh, janganlah. Oke, Lamborghini ini Kristen atau ini Hotman Saya Paris? Kristen, Ini kok Lamborghini saya Kristen. dengan yang di sini tuh besar-besar ini? Hanya nama saja. Silakan. Mau bertanya Ya gini apa? Bang, biasanya itu apa di dalam adat ya, adat itu ritual adat itu di mana ada sesi-sesinya, ada waktu-waktunya yang seperti ritualnya itu berbicara pada roh nenek moyang. Roh nenek moyang, ada yang membawa seperti air datang, itu maksudnya untuk apa, meminta semacam itu yang bagaimana kita harus uji itu harus seperti apa sehingga itu wajar di dalam sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, sehingga kita bisa melestarikan adat itu yang seperti apa gitu maksudnya. Maksudnya adat kayak gimana nih? Maksudnya nyuci tangan kenapa Iya. Pak? Emangnya kenapa? Ya biasanya ada ritual-ritual tertentu itu yang ada sesi di mana mereka orang tua-tua berbicara pada roh-roh nenek moyang. Emang bisa Pak? Nah, bisa ada itu di tempat kami itu banyak. Ini itu. ya, di dalam iman Kristen sendiri ya dikatakan, Ya. Bapak bisa baca dalilnya ini di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai berikutnya. Orang yang mati itu begitu mati dia dibawa ke Firdaus oleh malaikat itu untuk Iya, oten. iya. Yang tidak oten itu dituntut oleh roh-roh jahat atau iblis Iya. ya. Itu ke Tartarus dan mereka itu dipenjarakan di Tartarus atau alam penantian itu. Jadi tidak ada lagi roh-roh manusia yang sudah mati itu gentayangan. Yang Iya, ada iya. adalah iblis penguasa dunia orang mati. Dalilnya di Ibrani 2 ayat 14. Inilah yang menyerupai atau menjelma seperti nenek moyang kita. Jadi Iya, sebenarnya iya, betul. orang-orang tua-tua dulu itu berbicara kepada iblis yang menyerupai sanak Iya, saudara iya, iya. kita. Nah itu. Oh, jadi artinya pengujiannya itu kita harus back to Bible ya. Iya benar, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Iya. Oke, makasih Kak Agatha. Sering itu yang menjadi satu pertentangan antara gereja dan adat leluhur yang biasanya terjadi seperti itu. Ya, sampai membawa air meminta-minta di kubur-kubur orang-orang tua, katanya harus gini, harus orang gitu. Banyak sekali. Siap, kan kita Banyak orang sekali praktik-praktik seperti itu. kan kita orang Kristen. Iya. Kita tahu bahwa kehebatan Tuhan Yesus itu banyak sekali dan dia mengatakan mintalah kepadaku gitu. Kenapa kita harus meminta kepada yang lemah gitu? Kenapa kita tidak meminta kepada yang lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus? Andai kita semua ya, nggak apa-apa. Walau Bapak beradatkan Batak,
itu boleh-boleh aja adat itu. Tapi memintalah kepada Tuhan, jangan meminta kepada makhluk-makhluk goib itu. Ya. Gitu. Artinya tidak menghapus adat dan Tidak. budayanya, tetapi praktek-praktek seperti itu yang kita harus butuh pengujian dan butuh harus seperti ya gitu ya, Bu ya. Ya begitu ya Kak Agatha. Yang penting kita Harus karena sesuai Pak, dengan ya, karena gini Pak, kita semua nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang mendahului kita. Mereka semua itu tetap hidup, kata Yesus. Mereka ada di Firdaus. Kalau mereka di Firdaus, mungkin nggak kita ngobrol sama yang di Firdaus? Ya kan gitu. Ya oke Kak Agatha. Oke, thank you. Ya, butuh Semoga jelas pengujian. ya Pak. Siap. Amin. Terima kasih Kak Agatha. Salam. Ya. Kalau Salam. Oke, kita naikkan lagi. Mana ya? Eki tadi mau naik, udah hilang dia. Oke, halo, hanya perempuan biasa. Halo. Salam Kak. Halo, boleh buka kamera? Gelap di sini Kak. Gak apa-apa ya? Mau tanya. Kak, perempuan ini Islam atau Kristen? Kristen Kak. Silakan. Mau bertanya. Mau tanya, kan kami kan orang Dayak. Saya orang Dayak ya, tapi Kristen. Di acara adat kami biasa itu sering misalnya orang mau bangun rumah itu potong ayam, darahnya diambil, dioles ke rumah atau dioles ke orangnya gitu. Karena banyak yang Kristen itu tetap melakukan hal seperti itu. Itu gimana menurut pandangan di Alkitabnya Kak gitu? Biar lebih jelas gitu. Untuk apa tujuannya diambil darah itu dan dioleskan kepada orang dan rumahnya, ini tujuannya apa? Untuk melindungi kah atau untuk apa? Untuk melindungi, untuk nolak bala gitu loh. Itu pengkultusan. Karena yang melindungi itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus. Iya, karena saya pernah jelaskan kayak gini. Kalau kita kan saya pernah sedikit debatnya karena nenek moyang kita dulu kan udah melakukan hal seperti itu. Nah, cuman saya jawab kalau kita orang Kristen itu, setahu saya kita hanya mengakui darah Kristus untuk keselamatan kita. Di luar itu tuh sebenarnya kita udah nggak perlu lagi gitu. Apa harus kayak gitu Kak? Gitu. Iya, betul. Jadi selama kita itu meminta bantuan dan pertolongan yang bukan Allah yang kita sembah, itu sebenarnya sudah syirik atau sudah pengkultusan atau kita sudah menduakan Tuhan. Gitu, nggak boleh gitu. Kalau adat itu boleh-boleh aja. Kalaupun seandainya tua-tua itu melanjutkan itu dan melakukan itu sebagai tradisi, tetapi kakak pun tidak mengharapkan pertolongan dari apa yang dia lakukan, itu tidak apa-apa. Jadi kita juga tidak boleh Masalahnya kita tidak boleh juga menyakiti perasaan orang tua itu kan. Kalau mereka memang melakukannya, ini ada tuh turun temurun. Tapi yang penting kita beriman bahwa perlindungan itu hanya dari Tuhan Yesus. Itu. Yang penting kita beriman. ya karena saya pernah katakan gini, kan yang melakukan itu udah Kristen gitu loh Kak. Jadi saya itu rasa gimana gitu ya melihatnya, karena berkali-kali saya jelaskan ke teman itu, kita itu kalau udah Kristen hanya darah Kristus yang kita imani untuk keselamatan kita gitu. Bukan darah Kristus yang menyelamatkan kita, maksudnya adalah darah dia tertumpah sebagai pengorbanan. Itu pun maksudnya adalah itu. Tapi itu gini maksudnya. Kak, maksud saya gini. Ini kan kita juga menghormati tua-tua, ketua adat di dalam suku kita. Nggak apa-apa mereka melakukan itu. Yang penting kitanya sebagai pemilik rumah gitu, yang sudah mengenal firman Tuhan, yaitu hanya tradisi yang diteruskan. Tapi kita tidak percaya bahwa itu menolong kita gitu, melindungi kita, menolak bala. Itu aja. Nggak apa-apa. Karena gini, selain kita juga nggak mau menyakiti perasaan para leluhur kita, ya kita juga kan tetap beriman kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah pelindung kita satu-satunya. Itu. Kita gitu tetap ya, menghormati itu. Maksudnya kayak gini Kak. Oke, kita yang kuat itu nggak lagi terlalu, ibaratnya cukup berdoa saja. Misal kita bangun rumah, kita cukup berdoa saja, baca firman, udah gitu keyakinan kita. Cuman yang lemah ini ikut gak juga. Di dalam Alkitab juga ada. Jadi kan di gereja itu ada penatua atau ada imam atau ada pendeta yang dia datang ke rumah untuk memberkati rumah. Sebenarnya itu ada. Jadi imam atau pendeta atau gembala itu datang ya, potong ayam untuk
makan-makan bersama dan didoakan oleh imam secara gerejawi, itu lebih bagus sebenarnya. Iya, berarti kayak gitu ya Kak. Masalahnya Yang benar yang saya itu. pertanyakan itu harus dioles-oles gitu, dioles ke orangnya, dioles ke tiang-tiang rumahnya gitu loh. Tapi untuk menghargai itu nggak apa-apa. Untuk menghargai itu boleh. Yang penting kita percaya bahwa Kristus lah yang menyelamatkan kita, yang membuat menolak bala gitu. Oke, kalau sampai di situ Kak, kita menghargai. Maksudnya kalau orang Kristen melakukannya, apalagi dia itu ibaratnya pengurus di gereja, melakukan itu kan jadi batu sandungan, seolah-olah nanti itu mendapatkan keselamatan, kalau tidak melakukan tidak selamat di rumah itu gitu loh maksudnya. Jadi kita gimana rasanya ngelihatnya gitu, kayak jadi batu sandungan gitu loh Kak. Kita pun juga tidak boleh menjadi batu sandungan. Maksudnya menghargai, tapi bagi yang lemah imannya dia meyakini gitu. Nah, inilah fungsinya kita sebagai sesama gereja, itu saling mengingatkan gitu. Tapi kita juga berdiskusi dengan cara yang baik. Sampai kita ini merusak persaudaraan gitu dari hal itu. Iya. Seperti itu. Olehnya kalau kita mentoleransi kayak gitu, jadi seolah-olahnya kita menyetujui, padahal kita enggak gitu loh Kak, maksud saya. Kita tetap mungkin memang harus kita budaya, tapi saya lebih percaya kuasa Kristus itu lebih besar daripada kuasa-kuasa di dunia ini. Itu kan ada dalil, gitu aja. Iya. Sampaikan aja gitu. Iya. Jadi kita itu meyakinkan mereka tuh kayak mana Kak? Maksudnya gini, supaya mereka itu sebenarnya melakukan hal yang kayak gitu kan sia-sia, karena tanpa melakukan darah ritual itu yang ada kayak ngoles-ngoles darah itu pun kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Cuman kadang mereka itu kayak takut kalau nggak melakukannya kayak gitu loh Kak. Mereka tahu bahwa itu sebenarnya sia-sia, nggak harus juga oles-oles darah ke rumah atau oles-oles darah ke orangnya. Nah, kayak gitu nah. Jadi kita udah kasih tahu, tapi dia takut Kak kalau nggak melakukan itu gitu loh. Gimana menurut pendapat ini kan Kakak? ada ayat ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi di dalam kita kan ini nerima Roh Kudus ya melalui sakramen baptisan dan krisma. Katakan aja ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 4 ini. Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi kepada siapakah kita mau bergantung? Ya kepada Roh Allah dong. Gitu. Iya. Ibarat kata gini Kak, makasih. mungkin Kak kita mau minta kekuatan dari yang lebih lemah. Pasti yang lebih kuat dong. Ya kan? Roh siapa yang lebih kuat di dunia ini? Ya Roh Allah. Iya. Karena Roh Allah meliputi dunia dan sorga. Gitu. Itu aja. Saya sangat setuju dengan Kakak. Cuman maksud saya tadi itu orang Kristen yang melakukan itu tuh kayak gimana kita tuh ngasih pemahaman mereka itu, karena kalau mereka nggak buat kayak gitu, mereka takut padahal udah jadi Kristen. Kita ngasih taunya tuh kadang nggak diterima, oke lah nggak diterima. Tapi rasa di hati itu loh Kak, kok udah jadi Kristen, bahkan udah lama, udah bekerja melayani di gereja, masih melakukan hal kayak gitu loh, rasa di hati kita ngelihat itu gimana ya. Yang pertama ditegur, kalaupun tidak bersedia menerima teguran itu diamkan saja. Itu yang lebih baik. Yang penting kita yang tahu sudah Dan doakan juga, doakan aja kalau saya itu Kak, doakan aja. Karena kalau kita tegur kadang sok kamu nanti kalau efeknya aku celaka gara-gara kamu gitu nanti. Betul doakan saja. Yang penting kita juga harus memberitahu. Sebenarnya penting sekali ketika kita memberitahu. Cuman ya supaya tidak menyakiti perasaan mereka, ya beritahu dengan cara yang baik. Iya, karena biasanya alasan saya gini aja Kak, biasanya saya ngasih tau teman itu alasannya itu kan mereka melakukannya sebelum mengenal Tuhan. Kita kan udah mengenal Tuhan, harusnya lebih melakukan apa yang Tuhan kata aja gitu. Cuman ya itulah, kalau saya menjelaskan kayak gitu Kak, ya terima kasih lah udah kasih pendapat Kakak tadi. Siap. Mungkin memang harus lebih sering kita katakan dengan cara pelan-pelan selain didoakan gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, Ada lagi? terima kasih. Ya nggak ada Kak, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih. Yuk, Tuhan berkati Kak, sukses selalu. Amin.
Oke, ini yang ngasih sarannya agak kasar-kasar ya yang di bawah ya. Jangan gitu ngasih taunya. Besok-besok kau main ke Kalimantan nggak balik gimana? Jangan ya. Salam untuk semuanya yang baru bergabung ya. Kalau diolesi minyak urapan gimana Kak? Itu bagus karena itu dari gereja. Memang sebenarnya tata cara pelayan gereja itu ya seperti itu, datang ke rumah kalau ada rumah baru, dan imam itu akan memberkati rumah itu. Biasanya itu imam itu akan membawa air suci atau minyak urapan. Nah itu diolesin untuk mengurapi kita. Itu bagus karena itu sudah didoakan gitu ya. Canda girls. Oke, siap. Teman aku undur diri dulu ya.